Bisa jadi itu kalimat-kalimat zikrullah itu bisa menjadi teman. Bahkan ketika kita berbaring tidak bisa kemana-mana, mau dioperasi atau menunggu sakit yang belum sembuh-sembuh, atau dalam keadaan menunggu sakaratul maut, ya jadi itu kalimat-kalimat yang tadi disebutkan, wirid, kalimat-kalimat zikir itu bisa menjadi teman, bisa menjadi penyemangat yang selama ini mungkin dianggap tidak begitu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ya biasa kajian di malam Jumat ini ya. Ya, Alhamdulillah kita tempatnya bukan seperti biasanya di saung, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehusyuan saudara-saudara yang mendengarkan channel kami. Kita akan menerangkan tentang zikir. Biasa ya kita kajian ini di malam Jumat ini mudah-mudahan menjadi berkah kepada semuanya yang menonton di channel kami. Silakan Ustaz. alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kesempatan ini kita bertemu lagi ya. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah. Mudah-mudahan tambah semangat. Amin, amin. Termasuk semua kaum muslimin wa muslimat, kaum mukminin dan mukminat dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Amin ya Allah ya Allah. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang zikir. Barangkali sebagai pengantar saya akan menyampaikan beberapa hal tentang zikir itu sendiri. Zikir itu mengingat kebesaran Allah. Mengingat kebesaran Allah
mengingat ciptaan-ciptaan Allah, mengingat segala hal yang berkaitan dengan kebesaran Allah sendiri. Termasuk mengingat hal-hal yang berbentuk nikmat, yang berbentuk sesuatu yang kita rasakan. Nah, itu semuanya terangkum dalam zikir. Artinya zikrullah. Jadi ketika mengingat Allah, kita bisa lebih mentafakuri bahwa Allah menciptakan segala isi yang ada di langit dan di bumi, termasuk langit dan bumi itu sendiri, termasuk hal-hal yang menjadi pemeliharaan Allah. Nah, ketika kita ingat akan kebesaran-kebesaran itu, maka sebetulnya itu yang dinamakan zikir itu sendiri. Jadi zikir itu maknanya luas. Mengingat Allah, mengingat nikmat Allah, mengingat sifat-sifat Allah, itu semuanya zikir. Bahkan ketika kita melihat keindahan alam semesta, baik itu yang ada di daratan, di lautan, atau di luar angkasa, nah itu sebetulnya zikir juga. Jadi zikir mentafakuri akan kebesaran Allah. Semakin kita mengingat Allah, maka semakin paham keberadaan kita di muka bumi itu seperti apa. Iya. Dan ketika kita berusaha menjadi orang yang beriman, maka dengan berzikir itu sendiri akan membuat hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainu qulub. Itu di dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat 28. Jadi termasuk seperti hal yang tadi surat Al-Imran ya, ayat 190, bahwa salah satu tanda kebesaran Allah itu adalah pergantian siang dan malam. Adanya siang, adanya malam, itu saja dulu, itu sudah termasuk kebesaran Allah. Iya. Dan ketika kita mengingat bahwa siang itu untuk apa, malam itu untuk apa, nah itu bagian dari zikrullah juga. Jadi berzikir kepada Allah dalam bentuk amal ya, berupa keyakinan kita, pemikiran kita terhadap kebesaran Allah itu sendiri. Nah, lalu bagaimana zikir itu bisa kita lakukan? Nah, ada yang disebut zikir lisan. Zikir lisan itu artinya memuji Allah yang dilakukan dengan berulang-ulang. Nah, itu namanya zikir. Kalau dalam bahasa Sunda itu wirid. Wirid itu ada dalilnya tidak? Ya ada. Ada dalilnya. Jadi memuji Allah dengan diulang-ulang. Artinya mengucapkan puji-pujian kepada Allah dilakukan dengan berulang-ulang sebanyak-banyaknya. Nah, itu sangat disarankan oleh Rasulullah. Termasuk dalam hadis pun seperti itu. Di dalam Al-Quran pun. Jadi banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis bahkan disebutkan sampai bibirnya basah karena memuji Allah. Nah, itu namanya wirid dengan lisan. Apakah suaranya boleh keras? Boleh. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan bahwa aku melihat orang yang setelah melakukan sholat, dia berzikir dengan suara keras. Boleh. Tentunya kita melihat
kondisi dan situasi ketika melakukan wirid itu sendiri. Jadi wirid itu sangat dianjurkan. Lalu wirid apa yang paling utama? Dalam hadis disebutkan ada perkataan kalimat yang Allah sangat suka dari hamba itu ketika diucapkan. Satu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu pujian yang paling disukai oleh Allah. Jadi, mana kalimat yang kamu senangi, yaitu ucapkan. Karena dari 4 kalimat tadi, itu yang paling disukai oleh Allah. Nah, artinya itu zikir secara lisan. Bagaimana kalau kita melakukan pujian-pujian kepada Allah melalui bacaan atau sifat-sifat Allah yang lain, misalkan dari Asmaul Husna, kan ada 99. Iya. Bahkan ada yang berusaha untuk mengamalkan zikir ini, ingin punya rezeki yang banyak, maka ya Rozak sekian kali. Boleh tidak? Ya boleh. Tadi kan zikir mengingat Allah sebanyak-banyaknya, berarti boleh. Tapi maknanya ketika kita membaca atau mengamalkan Asmaul Husna, itu dilihat dulu apa yang kita baca itu artinya apa. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalau ya Rojak berarti wahai yang memberi rezeki, maka berilah rezeki kepadaku. Itu kata sambungnya. Atau ya Hasib, yang maha menghitung, ya Allah, ya Hasib, ya Hasib, ya Hasib. Ya Allah, Engkau maha menghitung, maka ringankanlah hitungan hisabku. Ya Mungtakim, yang maha menyiksa, maka jangan siksa aku di akhir, kan gitu. Diiringi dengan kata sambung. Karena Asmaul Husna itu kan dari 99 nama lain dari Allah tadi. Ketika kita diamalkan, maka itu harus diikuti dengan kata sambung tadi, dengan penjelasan tadi, supaya maknanya tidak tidak salah. Tapi di antara sekian banyak kalimat-kalimat seperti yang tadi disebutkan, yang paling disukai Allah yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya itu menjadi prioritas para ulama. Bahkan di pondok-pondok pesantren, ketika dijadikan suatu amalan wirid, itu sudah didahulukan karena berdasarkan hadis riwayat tadi yang paling disukai. Kalau Allah suka dipanggil dengan tadi 4 kalimat tadi, berarti ketika kita menyebutkan, kemungkinan besar zikir kita pun, wirid kita pun akan disukai oleh Allah. Ada 2 perkataan yang ringan diucapkan tapi berat di timbangan. Apa itu kan? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, itu bagian dari zikir lisan. Kemudian ada zikir-zikir mengingat Allah dalam bentuk yang lain, misalkan tadi dalam bentuk amal ya, pengamalan sehari-hari. Bentuk zikir kita itu apa? Jadi maknanya zikir itu bukan hanya di bibir saja, bukan hanya wirid saja, tapi ketika kita melihat kebesaran Allah, kemudian setelah kita yakin akan kebesaran Allah, maka bertambah iman kita, maka itu zikrullah juga. Nah, barangkali itu sebagai pengantar lah. Selanjutnya kita bisa diskusikan. Alhamdulillah. Masalah tentang zikir ya. Zikir ini memang dahsyat. Yang tadi disebutkan Allah mencintai kepada hambanya itu orang yang zikir. Nah, di sini yang aku suka lihat ya, kadang-kadang bukan kita menyepelekan atau apapun, mungkin gimana. Jadi sayang sekali ya orang yang sesudah sholat tanpa zikir, hanya sesudah sholat assalamualaikum kejleng, intinya pergi langsung. Jadi seolah-olah
Padahal sudah tertera ya yang di tadi, kita memuji Allah itu boleh ya, bisa dikatakan tadi oleh Ustadz, mau nasbeh, mau ucapkan lafaz la ilaha illallah, itu yang Allah menyukai ya. Ya. Tapi kadang-kadang orang yang hanya melaksanakan sholat ketika mungkin ini juga hanya 2 resepsi itu, mungkin dia rusuh atau gimana ya, tapi mungkinkah walaupun sekali atau ganjilannya 3 kali atau 5 kali itu bisa aja mungkin ya, kalau ketika kita lagi rusuh atau gimana gitu. Iya. Duh, maaf batuk. Ya, minum dulu. Ketika selesai sholat itu kan ada zikir ba'da sholat kan ada. Itu pun bisa kita lakukan dalam keadaan kondisi ya. Kalau kita lagi buru-buru ya tidak jadi masalah sih sebetulnya. Tapi ketika kita masih ada waktu atau menyempatkan membiasakan zikir-zikir setelah sholat karena luang ya waktunya, Iya betul, itu lebih bagus. iya. Karena di sana tuh ada nilai-nilai tambah kan tadi, nilai-nilai tambah dari zikir itu sendiri. Misalkan membaca tadi ya kalimat-kalimat taubat, terus kalimat-kalimat pujian, itu kan ada tambahan-tambahan kebaikan, tambahan-tambahan pujian, tambahan-tambahan pahala selain dari sholat itu sendiri. Nah, adapun tadi tasbih ya, ada tasbih digital, ada tasbih manual, ada tasbih dari biji-bijian. Itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Itu Ya, kan betul. alat hitung. Saat itu. Alat hitung. Bahkan termasuk jari kita pun bisa dipakai untuk alat hitung itu sendiri. Iya. Kenapa perlu tasbih ya? Sebagian bisa saja tadi ketika kita melihat bahwa nama lain dari Allah itu ya Hasib, Allah yang menghitung. Maha menghitung, maka kita pun sebagai hamba ya Begitu. berusaha untuk menghitung. Karena Rasulullah pun sangat menyarankan untuk menghitung kan. Hisablah dirimu. Hisab artinya apa? Hitung, berarti hitunglah dirimu. Apa yang dihitung ya dosa kamu. Ini berapa, ini berapa. Ya mudah-mudahan kan harapannya dengan hitungan-hitungan dari tasbih itu sendiri kita bisa menjadi lebih dekat kan. Bisa menjadi lebih dekat dengan apa? Dengan keyakinan yang kita baca tadi. Dari 33 yang kita baca, subhanallah, subhanallah. Barangkali hanya satu mungkin yang Allah terima zikir kita itu. Ya Allah. Jadi tasbih itu sendiri sebetulnya alat bantu. Alat bantu hitung. Kayak kacamata alat bantu penglihatan. Ada alat bantu suara kan mic. Ada alat bantu pendengaran. Ada alat bantu jalan. Kayak tongkat. Kalau bahasa Sunda itu iprit. Ya. Nah sebetulnya itu nggak perlu dipermasalahkan. Ya, dan disayangkan orang-orang yang tidak mempunyai istilah di pagi hari ya, kan waktu subuh nih gitu kan, atau waktu maghrib atau waktu pada sholat isya ya betul. Kadang-kadang kan itu aktivitas sudah tidak ada ya, tapi mungkin mempunyai karakter yang tadi disebutkan, tidak mau memuji Allah, padahal ini pahalanya sangat besar ya. Sayang sekali gitu kan, orang yang sudah tidak punya lagi aktivitas gitu kan, bisa bagusnya langkah mungkin kan dari maghrib itu menunggu ya sholat isya, jadi gak usah pulang gitu kan, gak usah pulang ke rumah, hanya pulang ke rumah itu hanya bisa nonton TV. Ini kan karakter juga. Daripada zikir lebih baik nonton TV, padahal itu sangat fatal ya. Kalau bisa mah diusahakan hanya memuji Allah gitu kan, dari waktu maghrib ke isya itu kan nggak lama. Itu kan sebetulnya mungkin bisa baca ayat suci Al-Quran gitu kan, lebih bagus gitu kan.
atau zikir yang tadi disebutkan atau sholawat daripada menonton TV gitu kan. Nah makanya kitanya diskusikan masalah zikir ini bukan kita istilahnya menyepelekan orang-orang yang seperti itu gitu kan. Ya lebih baik, lebih bagus gitu kan, pahala yang kita raih nanti di akhirat gitu kan, yang Allah berikan, yaitu mending memuji Allah gitu kan. Dari logonya itu waktu dari maghrib ke isya. Kadang-kadang kebanyakan suka lihat kalau di masjid-masjid itu ketika sudah sholat maghrib ya pulang, akhirnya pulang itu pasti nonton TV. Kalau nggak nonton TV pasti merumpi. Lebih baik zikir sampai waktu datang sholat isya, itu pahala sangat-sangat bagus itu kan. Ya. Allah kepada sahabat-sahabatnya sampai seperti itu. Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang paling berharga? Apa itu ya Rasulullah? Suatu amalan akan membawa kita kepada kemuliaan. Terus suatu amalan yang lebih baik dari sedekah perak dan emas. Amalan yang kau menebas leher musuh dan musuh menebas leher kamu. Nah, itu lebih baik katanya amalan itu. Lalu para sahabat bertanya, amalan apa ya Rasulullah? Kata Rasul apa? Zikrullah. Jadi berzikir kepada Allah itu pahalanya seperti disebutkan tadi, lebih baik dari pahala sedekah emas dan perak. Ketika kita bersedekah, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita menolong orang, nah lalu pahalanya kita ambil, simpan kepada timbangan. Mungkin beratnya berapa? Menambah berat kebaikan di timbangan mizannya. Tapi di hadis tadi disebutkan yang ringan di lidah tetapi berat di timbangan, yaitu subhanallah bihamdi subhanallah ya. Itu kalimat apa? Zikrullah. Ketika kita baca itu, pahalanya kita simpan di timbangan, beratnya seperti apa? Jadi konsepnya itu nyambung. Indah juga ya Allah ya Rabb. Kadang-kadang ya kita pun sendiri gitu kan, kalau tidak ada istilahnya misalkan tidak akan ke diskusi seperti ini gitu kan, ya kejongjonnya bahasa itu hanya kebanyakan itu kita menongkrong hidupnya. Ketika sudah sholat maghrib, waktu beberapa menit lagi kepada waktu isya, kadang-kadang kebanyakan nongkrong di halaman masjid, ngobrolkan yang ya tidak ada maknanya gitu. Lebih baik nasbih yang tadi ya, itu mungkin bisa dapat 100 kali, 200 kali, 300 kali sampai waktu isya gitu. Kalau di ini kan diistiqomahkan gitu, Masya Allah, itu timbangannya sangat ini ya berat di yaumil akhir nanti ya Allah. Bahwa zikrullah itu perannya sangat penting. Jadi makna zikir itu sendiri sebetulnya itu pengakuan bentuk kecintaan kita terhadap Allah. Kalau kita cinta kepada sesuatu dan cinta kita tuh memang luar biasa, maka yang timbul apa? Pujian. Iya. Pujian kita kepada sesuatu yang kita cintai. Kita cinta kepada Allah, maka yang timbul adalah pujian-pujian, kalimat-kalimat cinta kita kepada Allah. Dan itu betul lahir dari cinta, bukan lahir dari kewajiban. Makanya ketika adanya perintah Allah, Allah memerintahkan ini, kan luar biasa. Kita diperintah oleh Tuhan kita yang dicintai, kan senang harusnya. Secara logika aja harusnya senang. Kita mengaku cinta Allah, maka ketika perintah Allah turun, maka dengan senang hati kita melaksanakannya, bukan dengan keterpaksaan, karena kita cinta. Kalau kita cinta sama seseorang misalkan, harusnya kita senang. Diminta tolong, diperintah kan,
secara umum ya diperintah, atau kita memuji orang yang kita cintai dalam arti menyanjung, harusnya kan kita senang. Nah, jadi kenapa zikrullah itu tidak semua orang bisa mengamalkan, karena bisa jadi tadi cintanya berbeda-beda. Cinta kita itu yang ada di dalam hati kita itu cuma satu sebetulnya, dan itu pun harus cinta kepada Allah. Jadi cinta kita kepada Allah dan Rasul itu harus melebihi cinta kita kepada semuanya. Nah, kalau dibagi-bagi misalkan cinta kita untuk dunia berapa persen, cinta kita untuk ini berapa persen, ya mungkin yang selama ini kita ucapkan cinta kepada Allah mungkin bohong, karena indikatornya tadi katanya cinta, tapi memuji saja Tidak. masih berdebat. Iya, padahal namanya zikir mah ya tidak walaupun tidak di masjid juga yang tadi sebutkan. Kalau di masjid mah ya ketika kita ibadah dari mulai yang disebutkan kita ulang-ulang dari wudunya sudah fasih gitu kan, di doanya tertibnya wudu, lalu berjamaahnya di sholatnya, ketika sudah sholatnya mengusahakan yang tadi sebutkan zikirnya. Jadi benar-benar ya mencintai Allah itu kan. Ya. Mungkin Allah bisa jadi ridho terhadap Fulan bin Fulan, mau apakah kamu kan gitu. Iya. Bahasanya ketika kita memang benar kita logikanya kepada orang tua aja ya bisa dirasakan, mau meminta sesuatu minta ke orang tua, akhirnya orang tua itu mengasih. Ya kita pun juga mungkin kepada Allah, bukan mungkin ya, ini pasti memohon doa udah zikir, doa sholawat itu Allah mudahkan dengan jalan-jalan yang Allah ridhoi. Allah mudahkan gitu kan apa yang kita minta. Bisa jadi kita sehat gitu kan, anak kita soleh, itu kan udah bentuk-bentuk doa. Terus rumah tangga kita tentram, nyaman gitu kan, terus kita tidak merasa takut kelaparan atau apapun, itu kan bentuk-bentuk doa meminta kepada Allah itu kan. Ya betul. Iya. Jadi antara doa, zikir itu sangat berkaitan sekali. Iya betul. Sangat berkaitan sekali. Ketika kita berdoa, kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah yang maha memiliki segalanya. Berarti ketika kita berdoa kepada Allah, kita sudah yakin itu ada. Yang kita minta itu Allah punya. Betul. Masalahnya Allah mau memberikan atau tidak. Nah, itu masalahnya. Kalau misalkan doa kita tidak diijabah atau belum terkabul, seperti pembahasan doa yang sebelumnya, ada apa? Mungkin dari cara berdoanya, mungkin karena kondisi kitanya, mungkin Allah memang tidak ridho diminta seperti itu, makanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita itu sebetulnya ini. Nah, untuk berdoa ya berdoa saja, karena doa itu ibadah. Beda dengan meminta kepada makhluk. Kalau kita meminta sesuatu kepada makhluk, kita harus pastikan dulu makhluk ini punya nggak yang kita minta. Kalau nggak punya, kita minta berapapun pasti nggak akan bisa, soalnya dia nggak punya. Iya. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, Allah pasti punya yang kita mau itu seperti apa. Allah punya. Masalahnya mau memberi atau tidak. Nah, makanya syarat yang tadi ketika kita dari zikir itu sendiri ya, dari kebesaran Allah itu sendiri kita tahu, sudah Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Ya udah, kita serahkan kepada Allah. Iya. Kita serahkan kepada Allah semuanya,
termasuk yang kita ikhtiarkan, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, adapun dari doa itu sendiri, kita tetap terus berdoa. Karena doa sendiri itu adalah bentuk permintaan diiringi dengan pujian tadi. Karena bukan tidak dikabul sebetulnya. Bisa jadi sudah terkabul, tapi kitanya tidak tahu. Kalau kita mau mengucapkan terima kasih lah kepada Allah ya, alhamdulillah lewat zikir, ya Allah alhamdulillah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu sebenarnya nggak cukup juga, karena untuk hari ini saja kita udah habis berapa kekayaan ataupun nikmat yang telah kita pakai dari nikmat Allah itu sendiri. Nikmat sehat hari ini sampai jam segini itu udah habis berapa. Betul. Ya Allah. Terus kita pelit gitu mengucapkan hamdalah saja. Padahal nikmat Allah itu udah banyak. Kita melihat kebesaran-kebesaran Allah. Bagaimana hujan turun, bagaimana kita melihat tumbuh-tumbuhan bisa mekar. Itu kan kebesaran-kebesaran Allah semua. Betul. Terus kita melihat kejadian-kejadian yang tidak biasanya kita lihat, tapi kita lihat di jalan. Nah, harusnya kan kita terus ketika kita melihat kebesaran-kebesaran lain kan, kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bahkan ketika kita merasa takut seperti tadi ya, kita merasa takut, merasa kecil hati. Ya, kalimat-kalimat zikir itu ketika kita sudah memahami betul, karena dari zikir itu sendiri kita menganggap bahwa Allah itu dekat, bahwa Allah itu besar, bahwa kita itu tidak sendiri. Terus posisi takut tadi mana? Nah, jadi dari doa, zikir itu sangat bersambung. Makanya ketika doa dan zikir sudah menjadi sesuatu amalan, maka yang muncul apa? Ketenangan. Tenang. Orang tenang itu berarti dia sudah tidak takut. Orang tenang itu berarti dia sudah tidak sedih. Walaupun alaihim walahum zahzanun. Untuk menjawab itu berarti seperti apa karakter orang yang tidak takut dan tidak sedih? Ya tenang. Orang tenang. Artinya tenang. Tenang yang sebenarnya, bukan tenang karena dipaksakan atau dipaksakan untuk tenang. Beda. Betul. Nah, itu buah dari hasil zikir itu sendiri bisa menumbuhkan ketenangan. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dapat musibah bukan sedih tapi tenang. Karena apa? Sudah yakin kan? Musibah itu dari Allah. Allah tidak akan membebani suatu kaum atau kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ketika kita sadari itu saja, oh udah tenang. Masalah itu pasti kita mampu melewati. Ya, yang kebanyakan hal di manusia ya, intinya ketika yang dimiliki oleh dianya, terus dia itu merasa kehilangannya atau apapun itu bendanya, itu kalau mungkin bisa jadi tidak ingat kepada Allah, itu merasa itu gelisah gitu kan, gelisah banget gitu kan. Nah, padahal itu ada hal jadi merasakan dia itu sudah berusaha dari dulu gitu kan, tapi ketika hilang mungkin bisa bentuk ujian atau apapun, karena mungkin jauh dari Allah itu sangat gelisah gitu, ibadahnya tidak semangat atau apapun, padahal itu bentuk-bentuk ujian. Kalau kita yang disebutkan tadi ya, dengan berzikir kepada Allah, berdoa, ikhtiar, itu ada hal-hal yang tadi disebutkan, hilang sesuatu yang ini, ketika udah yakin Allah bisa mengganti lagi, mungkin bisa lebih dari itu kan gitu kan, kalau mendekati Allah kan gitu. Nah, betul. Jadi ujung-ujungnya kembali lagi kepada zikir itu sendiri. Iya. Ketika hilang barang, hilang sesuatu, yakin
kalau misalkan itu takdir dari Allah. Terus yakin tidak kalau dengan kehilangan barang itu Allah akan mengganti barang itu? Terus yakin tidak kalau dengan adanya musibah itu bisa menjadi kiparat diampuninya sebagian dosa-dosa kita. Ketika kita sudah mentafakkur sampai ke sana dan yakin, maka yang muncul apa? Tenang. Kan ujung-ujungnya ke sana. Jadi gelisah itu temannya yang tadi, temannya rasa takut. Kita takut makanya gelisah. Gelisah ya. Kita takut makanya was-was. Kita takut makanya ragu-ragu. Kita takut makanya tidak berani. Kita takut makanya jadi anaknya takut itu banyak ya. Makanya yang harus ditakuti itu Allah. Kalau cuma Allah yang engkau takuti, maka selesai. Kalau Sayyidina Umar kan gitu. Ketika hanya Allah yang ditakuti, maka setan pun memilih jalan lain agar tidak bertemu Umar. Insya Allah. Jadi tidak takut dengan apapun, termasuk takut ekonomi jadi lemah, ekonomi jadi terpuruk. Itu mah bagi orang-orang seperti itu bukan masalah. Kalau sudah yakin kepada Allah mah ya, intinya di global ekonomi hal seperti ini gitu kan. Jadi tuh kalau mendekati Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala, merasa tenang aja ya. Jadi asal kita ada bentuk ikhtiarnya gitu kan. Ya. Walaupun tidak tidak istilahnya melesat bisnisnya atau apapun, tapi minimal ketenangannya gitu kan, tenang gitu kan, tenang di jiwa, di rumah tangganya tenang gitu kan, anak sehat, itu kan udah mengkapar bentuk-bentuk dari doa ya, dari zikir. Betul. Yang Allah berikan kepada kita. Tibatan yang tadi bahasanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketika ada masalah itu wah gelisah semuanya, merasa kehilangan bisnisnya, merasa bangkrut, misalkan dagangannya itu kalau di dunia dagang gitu kan. Padahal kalau kita tetap zikir pada Allah, ada apapun yang tertera kepada kita, yaitu bentuk-bentuk dari zikir itu, merasa tenang gitu kan, dan kita bisa ikhtiar lagi gitu kan. Mungkin Allah akan memberikan jalan yang diridhoi Allahnya, kita bentuknya ikhtiarnya apa gitu kan, bisa jadi kan kita menuju yang pernah kita ulangi ya di bidang mungkin bulan di bidang bisnis, terus mengikuti dia, akhirnya kita mah jatuh ataupun terus lebih baik kita berjualan atau apa, mungkin rezekinya dijual beli, kita mau misalkan contoh makanan atau apa, bisa jadi muncul gitu kan bentuk ikhtiar dan rezekinya gitu kan. Gitu. Kalau misalkan mengikuti hak orang lain mah itu asa gak mungkin, walaupun tetap ikhtiar juga kan, itu yang tadi disebutkan tadi ya, mungkin gak ada buatnya gitu kan. Istilahnya kalau dikatakan pantas mah mungkin belum pantas di bidang-bidang bisnis besar itu kan gitu. Jadi harus itu juga, kita juga harus logis ya. Kalau misalkan pingin, misalkan yang tadi disebutkan ikhtiar, kita kalau bentuknya kita pantasnya dagang, ya mending dagang aja, penting kita berkah gitu kan, menapahi anak istri itu aja. Ada yang namanya ilmu yakin. Ilmu yakin didapatnya dari mana? Akhirnya kita memiliki pengetahuan tentang kebesaran Allah. Nah, baru kita yakin akan keimanan kita. Nah, makanya dalam ilmu yakin itu ya, kita lihat misalkan dokter yang tiba-tiba jadi mualaf karena melihat kebesaran Allah melalui pasiennya, melihat pasiennya sedang berbicara pada saat sakaratul maut seperti apa,
terus melihat jaringan-jaringan yang ada di mata kita, bisa sampai memiliki fungsi untuk macam-macam, untuk melihat, untuk melirik, untuk berkedip. Masuk ke dokter bedah, dari organ-organ tubuh manusia bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, bagi orang yang mendapat hidayah, itu tidak menunggu lama, bisa jadi langsung mu'alaf. Karena dari ilmu yakin tadi. Terus para astronot yang di luar angkasa melihat kebesaran-kebesaran Allah, seperti ini ternyata. Bagaimana tahu suara bintang itu seperti apa. Ternyata di dalam Al-Quran sudah disebutkan jauh hari sebelumnya. Seperti suara ketukan pintu. Akhirnya setelah tahu itu langsung. Itu dari ilmu yakin. Ilmu yakin maksudnya apa? Zikrullah juga. Melihat tanaman. Bagaimana dari biji bisa tumbuh. Iya, iya. Menjadi pohon. Pohon jadi bercabang, berbuah. Itu sebetulnya kalau kita mau mentafakuri alam itu sendiri, nah harusnya kita bertambah iman sebetulnya. Iya, iya. Bagaimana Allah mengatur siang malam, bumi dan langit, mengatur bintang-bintang, kan? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sudah kering, bahkan yang sudah menjadi bangkai pun ya, ternyata ditumbuhi juga. Iya, iya. Tumbuhan-tumbuhan yang lain. Contoh pohon-pohon yang sudah tumbang ternyata masih tumbuh juga. Dari tumbuhan itu kita banyak belajar juga. Dan kita bisa mengambil rezekinya juga dari tumbuhan itu. Terus dari anak kecil kan, kita melihat anak kecil, jari-jarinya kan kecil, tangannya kecil, jantungnya kan kecil, beda dengan jantung kita kan. Terus semuanya, terus dari berjalannya waktu, berproses, ternyata bisa sampai seperti ini. Tulang-tulangnya dari makanan yang masuk, diproses kan. Wah, luar biasa. Harusnya ketika kita melihat seperti itu, kita lebih banyak mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Dan bertambah iman kita. Karena apa? Ilmu yakin tadi. Kita melihat kebesaran Allah. Iya, betul. Dan kita selalu diperlihatkan dengan kebesaran-kebesaran Allah sebetulnya. Cuma kita kadang tidak menyadari. Makanya Pak Tabiru ya ulil absor. Hendaklah kalian mengambil pelajaran dari setiap yang kalian lihat. Artinya ketika kita melihat sesuatu, kita harus jadi pelajaran itu. Nah, itu dari zikir itu sendiri. Makanya orang-orang sains ya, yang bergerak di bidang pengetahuan-pengetahuan kayak forensik, antropologi, yang memang mendalami alam tadi, perubahan alam, yang ditinggalkan oleh alam seperti apa. Kebanyakan mereka lebih real ketika mengucapkan kata-kata zikir itu sendiri. Karena mereka betul-betul mengalami. Ketimbang kita misalkan, kita nggak kemana-mana, kita bukan dokter, kita bukan ahli forensik, kita bukan antropolog, tapi justru kita yang malah mengklaim lebih dekat dengan Allah. Padahal mereka-mereka yang lebih justru lebih banyak menemukan. Jadi jangan hanya disebutkan cuman bisa mendengar, cuman bisa wah, cuman bisa aduh, itu aja ya. Jangan sampai wiridnya hanya itu kan, aduh, wah, itu kan sifat-sifat gelisah. Wiridnya itu yang tadi, yang netral, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu lebih indah gitu kan. Ketika bisa jadi mungkin lagi jualan ya, lagi jualan, lagi kita mungkin diskusi dengan rekan bisnis kita gitu kan, dalam hati gitu kan, lebih diinikan gitu supaya
kita memohon minta kepada Allah itu dimudahkan apa yang kita mau gitu kan, dengan tadi bahasanya dengan bentuk zikir. Betul. Gitu kan. Jadi zikir itu kan tadi pujian berulang-ulang. Ya. Ketika kita meminta sesuatu diulang-ulang terus sampai kita tidak bosan-bosannya mengulang kalimat-kalimat itu. Iya. Ya Allah pasti mendengar dan pasti mengijabah gitu. Dan pasti mengijabah. Apabila tadi zikir itu sendiri diiringi dengan doa, dan doa itu sendiri didasari dengan betul-betul memohon kepada Allah. Bukan hanya keluar dari mulut saja kan. Kalau kata-kata cinta itu ya kata-kata yang sebenarnya, bukan kata-kata gombal yang keluar. Nah, karena jangan salah, untuk zikrullah itu sendiri, zikir itu sendiri, kita tuh berlomba sebetulnya. Berlomba dengan apa? Dengan semua makhluk yang ada di bumi, yang Allah ciptakan, berlomba. Dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa binatang pun berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Cuma kita tidak tahu zikir mereka seperti apa. Iya. Dalam hadis disebutkan kan, janganlah engkau bunuh katak, karena suara katak itu adalah zikirnya. Jadi sampai benda mati pun yang kita anggap mati itu berzikir. Binatang, tumbuh-tumbuhan itu berzikir semua. Cuma kita tidak tahu kalimat zikir mereka. Sebetulnya pahala manusia itu paling banyak. Betul. Paling banyak. Karena tidak dibatasi. Kalau binatang zikir ya zikir gitu aja. Tapi binatang tidak bisa beramal soleh kan. Iya. karena memang binatang bisanya zikir ya zikir aja udah. Mati zikirnya selesai. Bahkan ada makanan yang berzikir ketika akan dihidangkan. Ya Allah. Nah, itu kan luar biasa. Jadi jangan terbalik ya. Manusia diciptakan oleh Allah itu dengan sempurna, tapi kelakuan kayak binatang. Jadi jangan sampai dibalik ya. Nah, binatang aja yang misalkan itu berzikir, ya, apalagi berzikir. Manusia gitu kan. Makanya disayangkan ya kalau kita diciptakan sebagai manusia itu hanya itu ya, Allah meminta ingat kepada sang penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita hanya tahu tapi tidak diucapkan, itu kan disebutnya sombong gitu kan istilahnya kita. Padahal kita dari mulai bangun tidur kita untuk menuju ikhtiar ya, mencari ridho Allah, itu kan enjoynya kan kita selalu zikir. Apalagi ketika kita sudah berjamaah salat subuh gitu kan, zikir dulu, mau aktivitas berdoa, itu kan pasti Allah mudahkan. Gitu kan, mudahkan di perjalanannya, di kantornya, mungkin di tempat dagangannya, mungkin lagi jualannya, itu kan. Jadi kalau menuju dunia terus, yaitu yang datangnya itu aduh dan apa istilahnya, keluhan-keluhannya itu tertimbul gitu, was-was terus gitu. Tapi ketika yang disebutkan tadi, zikir, sudah sholat subuh itu ini, berdoa itu yakin, dengan tadi zikir yakin itu yakin kepada Allah. Intinya kita udah ikhtiar, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya betul. Nah, di surat Al-Imran ayat 191 kan. Tadi 190 ya. 191-nya kan disebutkan bahwa ya, zikir itu bisa dalam keadaan duduk, betul, berdiri, berbaring. Jadi artinya bagaimana zikir kita ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring. Ya, intinya kita mengingat kepada Allah. Kalau sambil berjualan, ya zikir juga. Ketika waktu berjualan, ingat kepada Allah. Ketika kita berkebun, zikir juga sebetulnya. Apabila ketika kita berkebun, kita ingat kepada Allah. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, ketika itu bisa membuat kita ingat kepada Allah, maka itu yang disebut dengan zikir.
Fazkuruni azkurkum. Ya. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Waskuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau menjadi orang yang ingkar. Ya. Jadi bisa jadi orang yang tidak bersyukur itu mereka tidak banyak mengingat Allah ketika dapat rezeki, tidak merasa diberi oleh Allah. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, maka ketika kita dapat rezeki pun itu pasti pemberian dari Allah. Maka saking pentingnya zikir itu sendiri, biasanya itu bisa menumbuhkan semangat kita sebetulnya. Ya. Kalau kita lagi sehat, mungkin nggak terlalu penting zikir itu. Biasa-biasa. Ya kita kan sudah sholat, sudah ini. Kadang zikir dalam bentuk lisan tadi, wirid, biasa-biasa aja. Tapi bayangkan ketika kita sakit, tidak bisa kemana-mana. Mungkin stroke atau lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Bisa jadi itu kalimat-kalimat zikrullah itu bisa menjadi teman. Bahkan ketika kita berbaring, tidak bisa kemana-mana. Mau dioperasi atau menunggu sakit yang belum sembuh-sembuh, atau dalam keadaan menunggu sakaratul maut. Ya jadi itu kalimat-kalimat yang tadi disebutkan, wirid, kalimat-kalimat zikir itu bisa menjadi teman, bisa menjadi penyemangat yang selama ini mungkin dianggap tidak begitu penting. Betul. Iya, terkadang ya suka mungkin kebanyakan ya hal seperti itu dikala sudah kena dampaknya atau ininya gitu kan. Lalu mereka itu, oh ini ternyata kan gitu bahasanya. Tapi selagi sehat mah, selagi muncul bisnisnya tinggi mah, dagangannya atau apapun mah, itu kan lupa gitu kan. Kadang-kadang kesekarap dewek gitu kan. Ketika yang tadi disebutkan sudah diberikan tidak mampu, intinya sakit ya istilahnya sama Allah, baru merenungkan, aduh ingat dia itu mati gitu kan. Makanya yang tadi disebutkan tadi itu, sampai zikir pun dianya itu terus menerus karena dia itu merasa menyesal gitu kan di akhir waktu lagi bisnisnya gimana ininya gitu kan. Jadi ketika muncul tinggi mah tidak ingat, ketika udah diberikan sakit mah baru. Kalau bahasa di logikanya kasih barang teh mah, misalkan contoh sama orang tua ya, ketika lagi ini mah nggak perlu yang gini-gini mah gitu. Ketika lagi kepepet ditanya, aduh yang mana ini, yang mana? Oh barang ini yang diberikan orang tua itu, misalkan contoh kalau dibentuk benda sama orang tua gitu kan. Padahal itu zikir itu sangat membantu ya dikala kita lagi sehat, apalagi kita dikerasakan sama Allah itu sudah sakit atau gimana, itu tetap zikir itu menjadi kebiasaan ya, bukan istilahnya di kala waktu perlu, tapi ini zikir ini sehari-hari itu yang tadi disebutkannya oleh Nabi itu amalan-amalannya yang lebih dahsyat gitu kan. Pertimbangan-pertimbangan itu, Masya Allah. Di akhir zaman nanti ketika tidak ada makanan, maka zikir itu yang akan membuat kenyang. Ya Allah. Dan makanan yang bisa dimakan sehari-hari itu ya zikir. Itu di akhir zaman. Ya Allah. Wallahu alam. Artinya nanti suatu saat kita akan menyadari betul bahwa zikrullah itu adalah satu-satunya harapan. Amin ya Allah. Harapan diampuninya dosa kita. Amin ya Allah. Dengan istighfar. Astagfirullah. Karena selain itu kita sudah tidak berdaya. Betul. Harus apa lagi? Iya. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan tidak harus menunggu sampai seperti itu. Iya, betul. Sekarang pun yang tadi disebutkan ya, kita harus sudah ketika menyadari hari ini, mulai hari ini mudah-mudahan bisa menjadi amalan. Iya, betul.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat-kalimat yang disukai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Memang disebutkan ya, maaf motong kalimat, ringan tapi berat gitu kan. Nah itu. Kadang-kadang terdengar teh aduh selintas, mungkin anak kecil juga bisa gitu, tapi berat gitu. Nah, mudah-mudahan kita kategorinya yang dipilih sama Allah itu kita ya, termasuk istilahnya semuanya ya yang menonton ini channel kita itu. Betul. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan ya, untuk menghidupkan hatinya ya, kolbu yang untuk membersihkan tadi dengan apa zikir gitu kan, terus kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan gitu. Ya betul. Dengan zikir itu sendiri, satu, kita diberi kemuliaan oleh Allah. Amin ya Allah. Kedua, dimudahkan segala hajat. Amin ya Allah. Terus ketiga, bisa menjadi pemberat timbangan. Dan keempat, dan bisa menjadi turunnya rahmat yang dapat mengantarkan kita kepada surga. Amin ya Allah. Gitu. Iya betul. Karena buah dari zikir itu apa? Tatma'innul qulub, ketenangan hati. Dan ketika ketenangan hati sudah menjadi sesuatu yang kita dapatkan, ya di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafs mutmainnah, kan? Ha, jiwa-jiwa yang tenang. Artinya jiwa-jiwanya sudah tenang. Siapakah yang dipanggil oleh Allah jiwa-jiwa yang tenang? Bisa jadi orang yang sudah betul-betul merasakan zikrullah itu sendiri. Amin. Maka sama Allah panggil jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku, kan. Amin ya Allah. Artinya ketenangan itu mahal. Ketenangan itu kan tolak ukurnya bukan dari harta, bukan dari ilmu, bukan dari amal, bukan dari hal-hal tadi. Tapi ketika kita menyadari bahwa Allah itu maha segala-galanya, nah baru kita bisa mendapatkan ketenangan itu. Iya. Sekalipun kita bersedekah, kalau sedekah kita bukan karena Allah, akan tenang. Betul. Kita punya ilmu yang banyak, tapi bukan untuk diamalkan di jalan Allah, akan tenang juga. Kita beramal yang banyak, tapi niatnya bukan karena Allah, nggak tenang juga. Kita punya harta, apalagi makin banyak harta, makin nggak tenang. Kalau hartanya satu, mungkin kita nggak terlalu repot penjaganya. Kalau hartanya banyak, pasti kuncinya banyak. Kayak korun kan, kuncinya sampai seroda. Makin banyak harta, makin tidak tenang. Iya. Tapi ketenangan itu akan muncul ketika semua hal didasari lillahi ta'ala. Ketika segala sesuatu berdasarkan hal yang kita kembalikan kepada Allah, maka akan muncul yang namanya ketenangan itu sendiri. Iya. Alhamdulillah ya, dan Alhamdulillah. kajian ini tentang zikir, semoga Allah tetapkan kita istiqomah. Amin. Kajian channel kita ini dan bermanfaat bagi kita, khususnya kaum muslimin wal muslimat di mana saja Amin. Berada. Semoga Amin. Yang mendengarkan kajian kita ini di malam Jumat ini, Allah mudahkan segala urusannya ya. Tetap kita berdoa yang tadi disebutkan tadi berulang-ulang. Hanya itu kita bisa mendoakan semuanya pada sehat, Amin. Dijauhkan penyakit, dimudahkan Amin. Segala urusannya, Amin. Ekonominya, itu kan apapun ya, doa kita yang terbaik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat ini Allah kabulkanlah. Nah, itu aja hadirin kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, semoga kita selalu istiqomah ya, yang disebutkan tadi oleh Ustaz Yusuf.
berzikir, mau di tempat jualan, atau kita lagi di kendaraan, atau kita sesudah tadi yang disebutkan sudah sholat ya, untuk mengingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan itu saja. Nah, kita akan mungkin ditutup ya dengan sholawat dan doa. Mudah-mudahan kita sholat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil khadi rasulillah wal kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Muhammad. Allah wal malaikatu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ajmin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdul syakirin, hamdul na'imin, hamdul yaqinin, wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Rajab ya Ghani ya Muqim. Allahumma ighfir li dhunubi li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lizamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal wadbi wa bainahum bil harbi wal khair rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم حول علينا في الشقرة الموت من نجشات من الهوى العفو عند الحساب. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله.